Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sehingganya kita semua tidak bisa menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salah satu dari nikmat tersebut yakni adalah nikmat iman, nikmat Islam, selebih-lebihnya nikmat sehat walafiat, sehingganya kita semua dapat merasakan kenikmatan ketika kita memasuki bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam, berakarkan kerinduan, berbuahkan kecintaan, selalu tercurah limpahkan kepada sang proklamator alam, Nabi besar kita, baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkultum tentang pembahasan yang bertemakan amalan-amalan yang terdapat di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, dapatkah kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu memiliki banyak amalan-amalan yang terdapat di dalamnya. Dan hasil dari melakukan amalan-amalan tersebut, yakni balasannya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk menggandakan suatu pahala kebaikan menjadi lebih banyak. Contoh seperti sedekah. Sedekah merupakan suatu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan. Waktu untuk bersedekah itu bisa kapan saja. Akan tetapi yang paling utama sedekah itu adalah sedekah yang berada di bulan Ramadan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Dari hadis tersebut kita artikan, jikalau bersedekah saja dapat menambahkan amalan-amalan kebaikan kita, apalagi jikalau kita menambahkan amalan-amalan yang lainnya. Adapun beberapa hal yang terkait dengan amalan-amalan yang terdapat di bulan Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bukti bahwa kita merayakan bulan turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan itu bertepatan di bulan Ramadan, tepatnya pada 17 Ramadan. Kemudian pertanyaannya, apa sih itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran memiliki 114 surat, yang dimana surat-surat tersebut memiliki dua periode. Yang pertama periode Makkiyah dan yang kedua periode Madaniyah. Apa sih itu periode Makkiyah? Periode Makkiyah adalah surat turunnya Al-Quran yang diturunkan ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Dan sebaliknya, surat Madaniyah adalah surat turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad setelah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kemudian apa sih tujuan untuk kita membaca Al-Quran? Yakni tadi untuk merayakan bulan turunnya Al-Quran, yakni di bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk membaca Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, minimal satu bulan ini 1 kali khatam, atau lebih banyak itu lebih bermanfaat. Kemudian amalan yang kedua itu adalah salat taraweh. Salat taraweh adalah ibadah yang dilakukan ketika setelah melaksanakan salat isya.
Sholat tarawih ini berada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus melakukan amalan-amalan sunnah yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW, jikalau kita ingin dekat dengan beliau, maka perbanyaklah amalan-amalan yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita. Contohnya seperti taraweh. Taraweh mempunyai atau taraweh itu memiliki 23 rakaat pada umumnya. 20 rakaat sholat taraweh, 3 rakaat itu sholat witir. Kemudian sholat taraweh ini adalah sholat yang bertepatan dengan ketika kita sudah melakukan sholat isya, maka masuklah waktu taraweh. Kemudian amalan yang ketiga adalah beriktikaf. Apa sih itu iktikaf? Iktikaf adalah ibadah yang mendekatkan diri dari diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan beriktikaf adalah untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak amalan kebaikan dan lain-lainnya. Kemudian dari amalan-amalan tersebut kita harus melakukan, karena amalan-amalan itu adalah sunnah. Apa sih itu sunnah? Sunnah adalah suatu amalan yang jikalau kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan jikalau kita tinggalkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Jikalau kita ingin beruntung maka laksanakanlah. Jikalau kita ingin merasa rugi maka tinggalkanlah. Jikalau kita bayangkan kita sudah diberikan suatu harta kemudian kita dibiarkan saja, maka kita termasuk orang yang rugi. Karena orang yang rugi itu tidak mempunyai akal, udah tahu di depan ada harta, kenapa gak diambil? Kemudian balik lagi, sholat taraweh itu berada setelah sholat isya, dan dianjurkan setelah sholat taraweh itu beriktikaf. Nah, niat beriktikaf itu adalah nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatallah ta'ala. Kemudian waktu kapan sih kita beriktikaf? Beriktikaf itu dianjurkan setelah sholat isya, masuk sholat isya, kemudian sampai malam. Nah, dianjurkan ketika malam hari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memperbanyak amalan seperti sholat tahajud, sholat hajat dan yang lain-lainnya. Kemudian kita sebagai umat Rasulullah SAW dianjurkan untuk memperbanyak suatu amalan kebaikan. Karena di bulan Ramadan ini yang tadi itu bulan untuk menggandakan suatu pahala kebaikan. Bukan hanya itu, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Insya Allah doa kita terkabul. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah SAW perbanyaklah amal kebaikan kita, baik di bulan-bulan yang lainnya maupun di bulan Ramadan. Karena dengan kita melakukan amalan-amalan sunnah, insya Allah Rasulullah SAW kenal kepada kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.